Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan ruang kita pada pagi hari ini, tanggal 8 April, berjudul Tinggallah dalam Aku. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 15, ayat yang keempat. Berbunyi demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita senantiasa memerlukan penyataan Tuhan yang segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita. Adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukumnya adalah gema dari suaranya sendiri, yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat mengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pemikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaannya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus, dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misinya yang terbentang di hadapannya. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri, dihiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaannya ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan hidupnya demi kehidupan manusia, ia akan mengembalikan cerita Allah di dalam manusia. Seri Membina Keluarga, Jilid 4 halaman 469 dengan 470. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Dalam memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, Yesus membantu para murid dan kita semua untuk memahami apa dan siapa Sang Penghibur itu. Perhatikan cara Roh Nubuat dalam menjelaskannya. Dalam Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 dijelaskan, dewasa ini banyak orang yang tidak mengetahui pekerjaan Roh Kudus ke dalam hatinya, seperti orang-orang percaya di Efesus. Namun demikian, tak ada kebenaran yang diajarkan dengan lebih jelas dalam perkataan Allah. Nabi-nabi dan rasul-rasul telah merenungkan tema ini. Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan seperti sayur-sayuran dalam dunia, sebagai suatu ilustrasi tentang alat Roh Kudus dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata bahwa banyak orang yang tidak mengetahui pekerjaan Roh Kudus ke dalam hatinya. Dan perkataan Roh Nubuat ini benar. Mengapa banyak orang yang tidak tahu? Karena tidak diajarkan yang benar. Yesus menggunakan ilustrasi pokok anggur untuk menjelaskan peran Roh Kudus dalam menyokong kehidupan rohani. Sari atau dalam tulisan lainnya disebut getah dari pokok anggur yang mengalir dari akar terus naik dan tersebar ke ranting-ranting. Itulah yang memberikan hidup kepada ranting-ranting agar ranting-ranting itu mengeluarkan bunga dan buah. Jadi, ranting-ranting itu bisa hidup karena ada sari atau getah pokok anggur yang mengalir ke dalam ranting-ranting tersebut. Nah, sari atau getah pokok anggur tersebut adalah lambang dari Roh Kudus. Roh yang memberikan hidup tersebut mengalir dari Yesus Kristus, menyebar ke dalam jiwa kita yang adalah ranting-rantingnya. Yesus yang adalah pokok anggur yang benar mengalirkan sari atau getahnya, yaitu rohnya kepada kita, ranting-rantingnya, agar kita hidup. Inilah pentingnya Yesus menjelaskan tentang pokok anggur yang benar kepada para murid, agar mereka memahami apa dan siapa Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu adalah hidupnya Yesus, yang dialirkan dari Yesus dan menyebar ke dalam jiwa kita, agar kita hidup. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 458, paragraf 2. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan, layaknya sari pokok anggur adalah kehidupan bagi ranting-ranting. Dan karenanya Roh Nubuat berkata, pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Sebab memang oleh Roh Kristus itulah kita hidup. Istilahnya, pemberian sari getah pokok anggur adalah pemberian hidup pokok anggur, agar ranting-ranting dapat hidup. Karenanya jelas sekali bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum lain yang bukan Yesus, tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Tidak heran masih dalam buku yang sama Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini, yang sudah cukup sering kita baca. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, berbunyi, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus adalah dengan cara selalu menerima rohnya Yesus. Sebab sebagaimana ranting menerima sari getah pokok anggur, demikian juga kita yang adalah ranting-rantingnya Yesus harus menerima rohnya Yesus jika kita mau hidup. Hal ini berulang-ulang Roh Nubuat jelaskan. Kita baca From the Heart, halaman 111, paragraf 3, berbunyi, bagaimana jiwa Anda bisa sehat ketika Anda menutup diri dari doa dan tidak memiliki hubungan dengan Kristus, sumber dari semua terang rohani dan kehidupan dan kuasa?
kita harus memiliki hubungan yang konstan dengan Kristus karena Dia adalah makanan kita. Kristuslah sumber terang, hidup, dan kuasa. Karenanya kita harus memiliki hubungan yang terus-menerus atau konstan dengan Yesus, yang adalah makanan kita. Kenapa dalam memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Yesus digambarkan sebagai makanan? Kita baca Early Writings halaman 73 paragraf 1. Dijelaskan, Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan jika kita akan bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus mengambil getah dan makanan dari pokok anggur hidup, karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Inilah makna mempunyai hubungan terus-menerus dengan Kristus, dan Yesus adalah makanan kita. Kita menerima makanan dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, dan sebagai ranting, kita harus terus-menerus terhubung dengan pokok anggur, agar terus-menerus menerima getah atau makanan dari pokok anggur, sehingga kita sebagai ranting bisa hidup. Terputus dari Yesus, kita kering dan binasa. Mengapa terputus dari Yesus atau tinggal di luar Yesus kita binasa? Karena kita tidak lagi menerima sari getah pokok anggur. Kita tidak lagi menerima rohnya Kristus. Nah, dalam gereja Advent yang sekarang ini, kepada umat diajarkan bahwa pokok anggur itu adalah Yesus, tapi sari getahnya bukan dari pokok anggur. Sari getahnya adalah dari pohon yang lain yang bukan Yesus. Jadi, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, tapi getahnya bukan dari pokok anggur. Getahnya bukan dari Yesus. Sari getah kehidupan buat kita bukan dari pokok anggur yang benar, tapi dari pohon yang lain. Menerima getah dari pohon yang lain adalah sama dengan tinggal di luar Yesus, dan akibatnya adalah kering dan binasa. Lihat bagan di layar. Dengan kata lain, sari getah atau roh kita terima bukan dari Yesus. Nah, apakah bila sari getah atau roh diterima bukan dari Yesus, kita sebagai ranting-ranting Yesus bisa hidup? Tentu tidak bisa, sebab tidak mungkin sebuah ranting menerima getah dari pohon yang lain, jika si ranting itu masih terhubung dengan pokok anggur yang benar. Si ranting harus terputus dulu dari Yesus, lalu terhubung dengan pohon yang lain, baru si ranting dapat menerima getah dari pohon yang lain tersebut. Inilah makna di luar Yesus kita kering dan binasa. Sebab saat terputus dari Yesus yang adalah sumber hidup, kita tidak bisa hidup lagi meskipun kita terhubung dengan pohon yang lain. Inilah yang doktrin Trinitas ajarkan. Saudaraku dalam Tuhan, ingat, pokok anggurnya adalah Yesus dan ranting-rantingnya adalah kita, maka jika kita mau hidup, kita harus menerima sari getah atau roh dari Yesus. Inilah makna tinggal dalam Yesus secara alkitabiah. Penting sekali umat Allah memahami akan hal ini. Kenapa? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 116 paragraf 1 berbunyi, kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Dalam tulisan aslinya dikatakan, kita senantiasa memerlukan pernyataan Kristus yang segar. Tapi IPH terjemahkan menjadi kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar. Mohon maaf, yang benar adalah Kristus, bukan Tuhan. Jika Nyonya White tulis Kristus, jangan ganti dengan yang lain meskipun terkesan benar. Sebab yang berkata tinggal dalam aku adalah Yesus Kristus, dan sang pokok anggur adalah Yesus. Ini harus jelas agar kita tahu roh siapa yang kita terima, yaitu rohnya Yesus. Karenanya kutipan ini menasihatkan kepada kita untuk menerima pernyataan Kristus yang segar setiap saat atau senantiasa. Bagaimana caranya? Dengan menerima rohnya Yesus. Sebagaimana ranting-ranting harus menerima setiap saat sari getah dari pokok anggur agar hidup, demikian juga kita harus menerima rohnya Yesus setiap saat agar kita hidup. Maka,
jika kita sudah hidup oleh Roh-Nya Yesus, kita dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan mengalami suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar benar-benar tinggal dalam Yesus dan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan indah pada pagi hari ini tentang pokok anggur yang benar. Melalui pekabaran ini, Yesus mengajarkan kepada kami apa dan siapa Roh itu. Roh itu adalah sari getah pokok anggur. Karenanya, Roh itu bukanlah oknum yang lain yang bukan Yesus. Tetapi Roh itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, sebab Yesuslah pokok anggur yang benar, dan kamilah ranting-rantingnya. Agar kami hidup, kami harus menerima sari getah dari Yesus, yaitu Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat karena banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Dan biarlah kami semua dibaharui, sehingga setiap saat, setiap hari kami menerima pernyataan yang segar dari Yesus Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.